Jadi harap diregistrasi ulang. Terima kasih. Bagi produk gitu ya, ada challenge yang bisa teman-teman lakuin, berhadiah produk Paragon. Oke, buat teman-teman setelah ini akan ada presentasi perusahaan kembali dari Kapal Api Group. Jadi bagi para teman-teman yang ingin menghadiri presentasi Kapal Api Group bisa stay aja di sini, tapi mengisi link konfirmasi yang tadi ada di depan ya, diisi lagi. Oke, makasih teman-teman. Oke, diingatkan lagi buat teman-teman, setelah ini akan ada presentasi dari Kapal Api Group. Jadi bagi teman-teman yang tadi menghadiri presentasi sebelumnya dan ingin menghadiri Kapal Api Group, boleh diisi kembali link yang sama yang seperti registrasi di depan. Makasih. Boleh diisi di depan dulu ya Kak, makasih. Boleh diisi yang depan dulu ya Kak, terima kasih.
Halo, selamat siang semuanya. Bagi yang belum dapat tempat duduk mungkin boleh isi yang depan dulu nggak apa-apa. Bisa kita mulai ya. Sebelumnya selamat siang, thank you teman-teman dari ITB dan juga mungkin kalau misalkan ada dari kampus lain, selamat datang. Perkenalkan, aku Bustomi dari tim HR Kapal Api dan hari ini aku akan ngejelasin perihal company profile dari Kapal Api, gimana selection prosesnya, proses rekrutmen dari Kapal Api dan juga job vacancy apa yang kita punya gitu ya. Mungkin untuk mengawali aku mau tanya dulu, di sini ada yang belum tahu Kapal Api? Oh, udah tahu semua kayaknya ya. Kita next. Yang pertama, Kapal Api Group, company profile. Nah, ini dia Kapal Api Group. Kapal Api Group ini jadi sebuah grup yang punya sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Punya 7 anak perusahaan atau bisnis unit gitu ya. Jadi Kapal Api Group dengan holding namanya Kapal Api Global, punya 7 bisnis unit. Dengan kita Kapal Api Group ini kita punya visi. Kita punya satu visi namanya yang berbunyi Growing Together as an Innovative and Global Food and Beverage Company. Jadi visi kita itu adalah menjadi perusahaan food and beverage yang mengglobal, mendunia gitu ya. Dan di Kapal Api Group ini kita punya core value yang selalu kita terapkan kepada seluruh karyawan Kapal Api Group. Nah, kita punya customer focus yang pertama, terus ada work excellence, winning team, integrity, dan continuous development. Dan nanti aku juga akan jelasin satu-satu sebenarnya Kapal Api Group ini punya anak perusahaan bergerak di bidang apa aja sih gitu ya. Jadi mungkin kan ini juga salah satu pertanyaan yang banyak ditanyakan oleh teman-teman job seeker. Dan kalau ada pertanyaan sebesar apa sih Kapal Api Group itu bisa dijawab dari satu slide ini gitu. Jadi yang pertama, Kapal Api ini adalah nomor 1 market leader di Indonesia dalam kategori kopi gitu. Kita nomor 1 penjualannya. Dan kita walaupun kita local company, kita nggak hanya berjualan di Indonesia, kita punya 68 negara tujuan ekspor di dunia gitu. Terus 60% pangsa pasar kopi di Indonesia itu punya Kapal Api. Dan kita merupakan salah satu perusahaan FMCG terbesar di Indonesia. Dan untuk di dunia pun kita menjadi nomor 3 sebagai volume penjualan kopi di dunia. Gitu. Total karyawan kita sekarang 15.000 dengan visi kita sebagai Growing Together as an Innovative Global Food and Beverage Company, kita terus bertumbuh, kita terus berkembang gitu ya. Semoga di tahun ini kita akan menambah banyak karyawan menjadi sekitar 16.000 gitu. Makanya kenapa banyak yang tanya, kok Kapal Api buka lowongan banyak banget? Ya karena memang saat ini kita sedang expand baik itu di Indonesia maupun di global gitu. Nah ini dia kantor kita yang ada di Jakarta. Ini kantor Kapal Api Global, kantor holdingnya ya. Gitu. Mungkin kalau kalian yang orang Jakarta atau pernah ke Jakarta main-main ke Tanah Abang, namanya Jalan Taman Jati Baru. Nah ini kantor kita, ini kantor baru kita. Dan di kantor baru kita juga kita menerapkan sangat milenial dan Gen Z friendly. Kita sediakan tempat nongkrong, kita sediakan tempat gym gitu ya. Dan untuk ruangan kerjanya pun ini sangat terbuka gitu, bukan yang tersilo satu-satu gitu ya. Gitu, ini kantor kita. Next, ini adalah journey gimana Kapal Api Group bisa sampai sebesar ini. Dan dimulai dari tahun 1927. Jadi di tahun 1927 ini pertama kali founding father dari Kapal Api Group namanya Pak Gosulut. Pak Gosulut ini dulu dia orang China, bermigrasi ke Indonesia, dia berjualan kopi mulai dari gerobak pikul gitu ya. Dari nol, dari bawah, dia berjualan kopi, dia mulai membesarkan perusahaan kopinya yaitu nama Kapal Api sampai punya beberapa bisnis unit gitu di Indonesia.
Oke, mungkin akan saya jelasin satu-satu. Nah, ini yang pertama, namanya PT Santos Jaya Abadi. PT Santos Jaya Abadi ini merupakan perusahaan manufaktur kopi. Perusahaan manufaktur kopi yang memproduksi semua jenis kopi di Kapal Api Group. Dia berdiri tahun 1978 dan ini produk-produk kopinya. Ada kopi Kapal Api, kopi ABC, Excelso, Fresco. Mungkin ini kopinya, kopi Kapten, Pikopi, dan Good Day. Nah, ini semua jenis kopi yang diproduksi di PT Santos Jaya Abadi dan kita punya empat pabrik atau 4 plant gitu. 4 plant. Yang pertama ada di Sepanjang, terus Sepanjang itu di daerah Jawa Timur, di daerah Sidoarjo. Terus ada di Sukodono, terus yang kedua ada di daerah Karawang dan juga yang terbaru kita punya di Semarang gitu. Dan selain kita punya plan, kita juga punya tim marketing di Jakarta gitu. Jadi buat kalian yang mungkin penasaran, nanti bisa tanya atau datang ke booth kita. Sebenarnya Santos Jaya Abadi ini punya plan memproduksi apa sih, yang di Karawang produksi apa, yang di Semarang produksi apa gitu ya. Nah, setelah kita punya tadi pabrik manufaktur kopi yang bikin kopi, di tahun 1986 kita akhirnya punya perkebunan kopi kita sendiri namanya PT Sulotko Jaya Abadi. PT Sulotko Jaya Abadi ini letaknya ada di timur Indonesia, di Sulawesi gitu, di Pegunungan Rantai Karua, lebih tepatnya di Tanah Toraja gitu. Jadi kita biji kopi yang kita produksi itu supply-nya dari PT Sulotko Jaya Abadi, punya kita sendiri gitu. Jadi letaknya memang di daerah pegunungan di 1.500 sampai 1.700 di atas permukaan laut gitu. Dan nama Sulotko ini diambil dari nama founding father tadi ya yang udah aku mention, namanya Pak Go Sulut, diambil dari nama belakangnya, jadi namanya Sulotko Jaya Abadi. Gitu. Nah, ini perusahaan yang ketiga, PT Agelanggeng. PT Agelanggeng ini juga salah satu manufaktur kita. Cuman kalau Agelanggeng ini dia memproduksinya fokus ke biskuit dan juga permen. Jadi kalau biskuit kita yang Lofi, Delbis, dan Outbits ini diproduksi di Agelanggeng. Terus permen yang mungkin kalian juga udah familiar, namanya Relaxa, Bounty Green, Coffee Candy, Ginger Bond, Bon Kopi, dan Ravela, ini juga diproduksinya di Agelanggeng. Agelanggeng sendiri itu berdiri di tahun 1991 dan saat ini kita punya 2 pabrik atau 2 plant. Yang pertama ada di Agel Barat, Bekasi. Nah, Agel Barat ini dia fokus memproduksi permen. Lalu yang di Dawan atau yang di Cikampek itu dia fokusnya memproduksi biskuit. Gitu. Dan sama seperti Santos juga berbeda dengan plan, tim Agel juga punya tim marketingnya sendiri. Gitu. Terus untuk head office-nya Agel sendiri itu ada di Bekasi. Gitu. Nah, nextnya Kapal Api punya F&B, bisnis F&B restoran gitu ya, namanya Excelso. Gitu, mungkin di sini kalian cukup familiar buat yang sering ke mall gitu. Ini ada Excelso juga punya Kapal Api. Excelso sudah lama berdiri dari tahun 1991. Dan untuk office-nya kita sama ada di Jakarta juga untuk Excelso. Kita kalau untuk cabangnya ada di seluruh Indonesia, cuman kalau untuk head office-nya sebagai corporate, Excelso ada di Jakarta dan di Surabaya, gitu. Nah, dari kalian mungkin ada yang belum tahu Excelso atau ada yang belum pernah ke Excelso di sini? Oke, udah pernah semua ya? Oh, harusnya udah pernah semua nih, nggak ada yang angkat tangan. Oke, nah nextnya ada Fasrata Buana. Fasrata Buana ini anak perusahaan kapal api juga, dia bergerak di bidang distribusi. Jadi tadi kan dari Sulotko dia udah memproduksi biji kopi, terus dari Santos Jaya Abadi dia udah memproduksi sampai jadi gitu ya. Nah tugasnya Fasrata Buana adalah untuk mendistribusikan ini ke market, baik itu modern market ataupun general trade ataupun modern trade gitu ya. Nah untuk Fasrata Buana sendiri
dia punya seluruh cabang di Indonesia, makanya kenapa kapal api ini bisa terdistribusi ke seluruh Indonesia ya karena berkat Fasrata Buana gitu. Kita sudah punya lebih dari 50 cabang di seluruh Indonesia, baik itu dari daerah barat gitu ya maupun sampai daerah timur di Papua gitu. Kapal api bisa terdistribusi sampai di situ gitu. Dan head office-nya kita ada di Jakarta juga, di Jakarta Timur di Ciracas gitu. Nextnya ada Santos Premium Creamer, ini juga perusahaan manufaktur kita, dan Santos Premium Creamer ini memproduksi creamer seperti namanya ya gitu. Dan awalnya Santos Premium Creamer ini memang didirikan untuk mensuplai kebutuhan 3-in-1 coffee kita, kayak Good Day itu kan butuh creamer ya, itu disupport dari sini. Dan kita awalnya mendirikan Santos Premium Creamer ini bisnisnya adalah B2B, jadi kita nggak langsung ke market. Mungkin kalian kalau memang banyak yang belum familiar sama creamer, memang creamer Santos Premium Creamer ini baru masuk ke market di tahun lalu gitu, karena sebelumnya model bisnis kita adalah B2B, jadi kita langsung ke perusahaan yang kita kerjasama gitu. Dan office dan plannya Santos Premium Creamer itu ada di Sidoarjo gitu. Nah lalu di tahun 2015 berdirilah salah satu anak perusahaan kita lagi bergerak di bidang logistik, namanya Fastana Logistik Indonesia. Untuk Fastana ini sebenarnya kurang lebih sama-sama Fastrata ya, memang namanya hampir-hampir mirip, dan tugasnya adalah untuk di bidang logistik. Kalau di Fastrata tadi di bidang distribusi gitu ya. Kalau untuk office-nya itu sama dengan Fasrata Buana di Jalan Suci di Ciracas, Jakarta Timur. Nah, sampai sini mungkin perkenalan dari company profile dari beberapa anak perusahaan kapal api group tadi ya, termasuk dengan Santos, termasuk dengan Agel gitu, tadi udah dijelasin semuanya. Sekarang masuk ke bagian proses seleksi, dan ini juga salah satu yang banyak ditanyain dari teman-teman job seeker. Jadi apa sih Kak seleksi prosesnya berapa lama gitu ya, jadi ini aku akan jelasin. Nah, ini adalah rekrutmen proses di kapal api group. Jadi yang pertama kita dapat CV nih. Dapat CV ini bisa dari manapun, bisa dari Jobstreet, bisa dari LinkedIn gitu ya, yang kalian biasa lihat kita share lowongan, atau bisa juga dari job fair kayak gini. Kita kumpulin CV-CV kalian, terus kita screening satu-satu. Mana nih CV yang fit untuk posisi yang sedang kita buka. Setelah kita dapat CV yang oke, CV yang fit, setelah itu kita akan masuk ke tahapan work style dan technical test gitu. Jadi buat kalian yang mungkin nanti CV-nya ada yang kita shortlist, nanti kalian akan dapat email untuk mengerjakan work style dan juga technical test sesuai dengan posisi yang kalian lamar gitu. Setelah itu ketika mungkin nanti kalian mengerjakan, kalian bisa berhenti di tahap ini ataupun kalian bisa lanjut kalau misalkan work style dan juga technical kalian hasilnya bagus gitu. Jadi setelah itu, setelah ada tahapan work style dan technical test, akan ada interview HR dan user. Kenapa ada tahapan interview HR dan user ini digabung? Jadi di kapal api ini untuk membuat proses rekrutmen yang efektif, kita itu menggabungkan rekrutmen, interview, HR dan juga user. Jadi kita either itu untuk interviewnya offline ataupun online, kita akan tetap menggabungkan interview HR dan juga user gitu. Nah setelah kita interview, kita udah punya hasilnya nih, dari hasil technical testnya seperti apa, dari hasil interviewnya seperti apa. Setelah itu ketika kita rasa memang kandidat ini benar-benar fit untuk mengisi posisi yang kita butuhkan, kita akan melakukan background dan reference check. Jadi background dan reference check ini apa sih? Nah jadi untuk background reference check, kita akan cek di PD Dikti apakah benar kandidat ini pernah berkuliah di CV yang dia cantumkan. Lalu untuk reference check sendiri, misalkan kalian punya satu pengalaman kerja atau magang, kita akan telepon ke HR ataupun ke atasan kalian sebelumnya mengenai gimana performance kalian di tempat kerja sebelumnya, apakah kalian punya isu perihal personality ataupun isu mengenai performance
gitu. Jadi kita tahu betul kandidat yang kita akan hire ini apakah benar-benar bagus atau enggak kayak gitu. Sebenarnya untuk memvalidasi gitu. Terus selanjutnya ketika memang kandidatnya lolos tahapan background dan reference check, kita akan melakukan tahap offering. Di tahap offering ini nanti kalian akan tahu kalian akan digaji berapa, benefit yang kalian terima apa aja kayak gitu. Dan di tahap offering ini kandidat bisa menentukan apakah dia akan lolos menerima atau enggak. Kalau misalkan enggak nerima, kita akan simpan data kalian di database. Kita bisa kirim misalkan tadi kan kapal api punya banyak anak perusahaan. Kita akan lihat nih apakah ada anak perusahaan yang lain yang membutuhkan posisi yang sama atau enggak. Kalau misalkan ada, kita bisa refer CV kalian ke anak perusahaan. Kalau misalkan enggak, kita akan simpan di database. Once nanti kita butuh lagi, kita akan kontak kalian. Kayak gitu. Terus kalau misalkan kalian penerima offering, kalian akan join di kapal api group sebagai karyawan. Kayak gitu. Kurang lebih proses rekrutmennya sesimpel itu sih gitu. Kita nggak ada yang psikotes ataupun kita nggak ada FGD gitu ya kalau untuk yang reguler. Gitu. Kita hanya ini aja. Nah, di kapal api kan tadi saya udah mention kalau misalkan kita nggak pakai psikologi tes gitu. Nah, terus yang kita gunakan adalah work style. Jadi work style ini apa sih? Kita akan lihat kecenderungan kandidat kita untuk kita lihat nih, apakah dia orang yang lebih bisa menginfluence orang atau dia lebih orang yang mengerjakan kerjaan yang sudah ada SOP sebelumnya atau dia bisa meng-create sesuatu gitu ya. Itu kan dua hal yang berbeda ya. Orang yang bisa meng-create sesuatu dan orang yang mengerjakan sesuatu yang udah ada SOP sebelumnya. Jadi kita bisa lihat kecenderungan gaya bekerjanya gimana. Gitu. Ini yang kita jadikan satu landasan untuk kita meng-hire seseorang. Mungkin kalau ada yang penasaran bisa mau tahu work style-nya seperti apa, aku mau minta satu orang volunteer buat cek work style-nya seperti apa. Ada yang mau? Oh iya, boleh silakan. Mungkin bisa maju di sini. Oh iya, Kak Givari, nanti tolong catat, nanti akan dapat satu voucher kapal api store ya, 100.000. Oke, sip. Gitu. Iya, mungkin bisa masuk ke bagian ini ya, dicek dulu. Oke, ada yang mau coba lagi mungkin? Satu orang lagi deh, satu orang lagi. Oh ya, boleh, silakan maju. Till HQ. Iya, betul. Masuk ke situ. Strip styles. Iya, sign up dari email aja. Oh iya, di sign up aja by email. Bisa? Sinyalnya ada nggak? Udah take assessment. Itu mungkin untuk take assessment-nya butuh waktu sekitar 2-3 menit aja sih.
Iya, lebih cenderung kemana gitu. Ya, poster terus nanti langsung ikutin yang kayak gini aja. Nanti untuk emailnya nanti tolong dikonfirmasi itu untuk dapat voucher 100.000 ya. Nah, udah ada hasilnya? Satu lagi. Tanya udah. Masih loading kali ini. Oh. Oke, ada yang kesulitan? Jadi ketika kalian udah masuk ke homepage-nya, jadi nanti kalian klik titik 3 yang di kiri dan pilih yang Worsal, nanti langsung dikerjain aja. Udah. Itu hasilnya nggak bisa di-show ya? Ya nggak udah. Oke. Hasilnya apa? Oh ya ini 4321. Oke, Mas udah pernah tes DISC belum? Belum. Oh belum pernah ya? DISC. DISC itu yang gimana ya? Yang apa namanya? Personality. Kepribadian. Lupa hasilnya. Oh iya, oke. Oke. Oke, mungkin sembari kalian ngisi, saya akan jelasin dulu hasil dari assessmentnya apa sih. Jadi kita di sini akan ngelihat dua bagian. Yang pertama start dan finish. Start dan finish ini untuk ngelihat kecenderungan seseorang untuk dia cocoknya untuk tipe pekerjaan yang seperti apa. Apakah tipe pekerjaan yang mulai dari nol atau tipe pekerjaan yang udah ada SOP-nya, udah ada ketentuan sebelumnya gitu. Jadi kalau di sini kan polanya adalah finish, start. Jadi ini untuk orang yang punya tipe kerja yang seperti ini, dia lebih cocok untuk mengerjakan pekerjaan yang sudah ada SOP sebelumnya gitu, bukan create dari nol gitu. Terus yang kedua, kita akan ngelihat di bagian ini kecenderungan orang untuk apakah dia mementingkan orang terlebih dahulu atau dia bisa menginfluence people atau dia lebih ke result oriented, people oriented atau result oriented gitu. Kalau di sini ini lebih balance, tapi dia lebih bisa untuk menginfluence people. Jadi kalau misalkan DISC ini orang punya proporsi untuk influence-nya, gitu kurang lebih. Jadi ketika ini udah ada pattern-nya, di bawahnya ada penjelasan nih, kamu ini orang yang seperti apa sih, gitu ya. Nah di sini jelasin kalau ini adalah orang yang balance, jadi dia bisa interact with people, tapi dia juga bisa untuk menjaga result kerjanya agar tetap bagus dan tetap oke gitu. Tapi di satu sisi dia tetap bisa untuk interact with people, seperti itu kurang lebih. Nah kalau dari Masnya tadi hasilnya apa? Yang bawah. Nah kalau ini hasilnya adalah finish, start. Jadi kurang lebih sama seperti ini, gitu.
Nah, kalau untuk kecenderungan people oriented atau result orientednya, maksudnya lebih ke result oriented gitu. Jadi kita akan bisa lihat, oh orangnya akan kalau misalkan dikasih pekerjaan marketing, tapi orangnya finish, kayaknya dia akan struggle gitu untuk mengerjakan pekerjaan marketing karena akan bertemu dengan banyak orang kayak gitu, akan bikin marketing plan yang bikin dari nol gitu kan, mungkin dia akan struggle ketika dikasih pekerjaan seperti itu. Dan kita bisa simpulkan bahwa ternyata orang yang finish ini akan kesusahan ketika kita taruh di posisi marketing kayak gitu. Kita kurang lebih menentukannya seperti itu. Gitu. Oke, dari sini mungkin ada yang ingin ditanyakan dulu. Iya, sebenarnya ini tuh kurang lebih sama DISC. Kalau kalian pernah tes DISC, cuman ini versi simpelnya, kayak gitu. Jadi kita di sini bisa lihat kalau misalkan orangnya finish, berarti kurang lebih dia, oh ya di sini nggak ada hasil yang 4321 tadi ya. Nah, kalau di handphone kalian buat yang udah tes assessment, jadi di situ di bawah ada conclusion ya. Jadi ada angka 4321 atau 3421 gimana pun itu patternnya gitu ya. Jadi itu kurang lebih hasilnya bisa dibaca dari situ. Apakah orang ini dominance, apakah orang ini influence, ataukah orang ini steadiness gitu ya. Kurang lebih bisa sama DISC, cuman ini versi simpelnya, versi simpel dari DISC. Gitu. Kita menggunakan ini, kenapa kita menggunakan ini? Agar proses rekrutmennya lebih efektif, teman-teman. Jadi nggak yang ngerjain psikotes yang sangat panjang gitu ya. Mungkin kan dari kalian yang lamar kerja gitu ya, mengikuti psikotes satu perusahaan, satu psikotes gitu kan cukup draining gitu ya. Dengan kita menggunakan ini, harapannya adalah orang akan lebih bisa fokus untuk ke tahap selanjutnya gitu. Jadi kita menggunakan work style. Oke, dari Masnya udah? Berarti itu yang kan angka-angka ini beda-beda nih. Nah, apa yang bikin perbedaan di setiap angka 14? Kan kalau Masnya tadi 41, 4321. Kalau aku kan sangat acak 1432. Ya, jadi perbedaannya adalah kalau misalkan bisa dilihat dari sini angkanya 1432 dan di bawahnya ada proporsinya, start dan result. Jadi start dan result ini adalah orang yang bisa memulai pekerjaan dari nol dan juga dia sangat mementingkan result. Gitu. Kalau misalkan kita bandingkan dengan DISC, itu adalah orang yang dominance. Kayak gitu. Itu16 personalities. Beda. Oke. Oke, kurang lebih seperti itu untuk work style. Thank you buat Mas Kurnia dan Sugi. Oke, nanti ditunggu emailnya ya. Oke. Ya. Nah, next kita akan masuk ke job vacancy gitu ya. Jadi pertama-tama kita saya mau share di mana sih ketika kita mau tahu job vacancy selain dari job fair gitu. Kita selalu share job vacancy-nya di sosial media. Dan seperti yang saya jelaskan tadi, kalau misalkan kapal api punya banyak anak perusahaan dan anak perusahaan itu berdiri masing-masing, mereka punya website yang masing-masing, punya sosial medianya masing-masing. Jadi mungkin buat teman-teman yang penasaran dan nanti mau cek gitu ya, lowongan apa aja yang ada, bisa di-scan di sini. Bisa difoto, sorry. Gitu. Nah, kalau untuk kapal api globalnya sendiri di holding gitu ya, kalau saya dan rekan saya Marcel Canela dari holding, kita biasanya share lowongannya di Instagram dan di website dan juga di LinkedIn dan juga di Jobstreet gitu. Jadi kita share ke semua platform job portal. Jadi buat kalian yang mungkin bertanya-tanya, ini lowongannya benar nggak sih di LinkedIn, ini lowongannya benar nggak sih Jobstreet? Iya, itu benar, asal namanya sesuai dengan ini ya, Kapal Api Global, Santos, Sulotco, Agel, Excelso, Fasrata Buana, dan Santos Premium Creamer. Gitu. Nah,
saat ini kita datang ke ITB, kita punya 64 posisi yang sedang kita buka. Ini sama dengan yang ada di booth, dengan yang kita share di booth, ini lowongannya sama. Jadi buat kalian nanti yang mau daftar, yang mau tanya cara apply-nya, langsung aja datang ke booth kita buat apply dan tanya-tanya. Gitu. Dan ini kita lagi open juga kebetulan manajemen trainee di anak perusahaan kita namanya Santos, dan manajemen trainee ini khusus untuk bagian operation. Bagian operationnya di mana aja sih nanti placementnya ada di 3 plannya SJA, di 4 plannya SJA atau Santos Jaya Abadi, yaitu ada di Semarang, ada di Karawang, dan juga ada di Sidoarjo. Gitu, nanti kalian ketika nanti mungkin ada yang masuk ke MT operation ini, nanti kalian akan rolling tuh selama 2 tahun di situ. Akan rolling di Semarang, ke Karawang, dan juga di Sidoarjo. Gitu. Jadi ini deadline-nya ada di hari ini. Jadi kalian bisa langsung daftar dan apply. Oke, mungkin kalau misalkan ada yang belum ke booth kita ada di sini. Jangan lupa datang ke booth buat tanya-tanya tentang job vacancy, tentang MT, tentang apapun itu yang kalian ingin tanyakan, karena kita cuma sampai hari ini di sini, gitu. Oke, sekian dari saya. Thank you semua. Masuk sesi pertanyaan ya? Oke, silakan bagi 2 pertanyaan pertama dulu deh. Dan 2 pertanyaan pertama akan dapat sama tadi voucher kapal api store sebesar 100.000. Ada yang mau tanya? Oke, yang Mbak baju hijau dulu. Perkenalkan, saya Rania dari Teknologi Paskapanan ITB. Beberapa posisi di PT Santos Jaya Abadi meminta kualifikasi S1 Teknik Industri. Padahal sebenarnya dari job description-nya sendiri itu sangat cocok dengan background saya sebagai sarjana teknologi pasca panen. Apakah kira-kira saya dan mungkin teman-teman saya yang memiliki kualifikasi sejenis memiliki kesempatan untuk memenuhi posisi tersebut? Makasih. Oke, thank you Mbak Hani. Oke, jadi ketika kita mencantumkan requirement, kita akan tadi contohnya di posisi itu kita mencantumkan teknik industri gitu ya. Yang pertama kita akan mengutamakan orang-orang dari teknik industri dulu gitu. Tapi nggak menutup kemungkinan buat teman-teman dari teknik yang lainnya ini bisa mendaftar. Jadi kalian coba daftar aja. Mungkin ketika profil kalian match gitu, dari pengalaman magang, pengalaman kerja kalian match, kita sangat mungkin untuk shortlist CV kalian. Kita ketika kita udah bisa lihat apakah pengalaman kalian cocok atau enggak dengan yang kita cari, ya untuk jurusan itu akan menjadi second option yang kita lihat gitu kurang lebih. Jadi nggak apa-apa kalau misalkan mau daftar, silakan daftar ya. Gitu. Oke, thank you. Ya, lanjut. Aku mau nanya, mungkin kalau misalnya tadi udah sempat dijelasin, aku mau minta maaf karena tadi baru datang. Oke. Kalau misalkan di kapal api sendiri ada kemungkinan nggak sih untuk, kan kalau kita lulusnya di Oktober gitu, nah sebelum lulus itu udah di hire atau bisa sambil tugas akhir atau akhir-akhir gitu, ada kemungkinan nggak kayak gitu? Oke, thank you. Berarti sekarang semester? Masih semester 6. Oh, semester 6, belum ini ya, belum skripsi berarti ya. Oke. Jadi kemungkinannya ada apa enggak? Kemungkinannya ada, cuman mungkin untuk di level magang atau intern gitu. Karena kalau untuk level full time kita mengutamakan yang udah lulus dulu. Gitu sih. Oke, ada lagi pertanyaan? Satu lagi pertanyaan. Silakan. Halo Kak, saya mau bertanya. Tadi kan sempat disinggung kalau misalnya yang kita belum lulus tuh ada internship ya Kak.
Nah itu kalau misalnya kita bisa dapat infonya tuh dari mana sih Kak? Terus kalau ini saya mau nanya juga, kalau misalnya di kapal api sendiri untuk CV sendiri apakah sudah menggunakan sistem ATS ataukah masih diresum oleh HRD Kak? Terus kemudian CV yang kayak gimana sih? Misalnya ini saya belum lulus, saya harus nyiapin CV yang kayak gimana dan nyiapin pengalaman kayak gimana biar nanti bisa pas saya ngelamar di kapal api itu bisa dilirik gitu Kak CV-nya. Terima kasih Kak. Oke. Aduh, jadi saya lupa nih. Jadi yang pertama apa tadi? Pertama ini Kak, kok info intern itu di mana? Oke, info intern. Info intern itu yang pertama biasanya kita kan ada dua, intern reguler dan intern yang kita kerjasama langsung dengan kampus. Kalau intern yang reguler, kita biasanya langsung share either itu di Jobstreet ataupun di LinkedIn gitu. Jadi kita tetap sama, jadi kita akan tetap posting di situ. Atau yang kedua, kita kan juga udah kerjasama juga dengan ITB gitu. Jadi mungkin ketika nanti kerjasamanya udah dalam bentuk magang, bisa langsung ITB sendiri yang share untuk lowongan magang itu gitu. Jadi ada dua kemungkinan, di job portal ataupun dari ITB-nya langsung yang akan nge-share lowongan itu gitu. Terus yang kedua tadi apa? Yang kedua, kalau misalnya CV-nya sendiri, kalau misalnya di kapal api udah pakai sistem ATS atau masih di-resume sama HRD? Oke, so far kita masih di review dengan HRD, kita menggunakan job portal dan kita review satu-satu untuk CV yang kita butuhkan gitu. Terus yang ketiga tadi kan Mbaknya nanya CV yang gimana sih yang akan dilirik oleh HRD gitu ya. Jadi CV yang clear, maksudnya clear adalah namanya jelas, email, terus info pribadinya jelas gitu ya. Terus ada pengalamannya, misalkan pengalaman magang ataupun pengalaman kerja, didetailkan tuh kerjaannya apa aja gitu. Didetailkan pekerjaan apa aja. Kalau udah detail itu nanti tinggal tergantung apakah pekerjaannya sesuai dengan yang kita cari atau enggak. Kalau misalkan CV-nya udah detail tapi nggak relate dengan yang kita cari, yaitu nggak akan kita shortlist gitu. Kurang lebih gitu sih. Yang jelas nanti ketika misalkan Mbaknya lihat lowongan kerja di job portal gitu ya, dibaca dulu requirement-nya atau job description-nya. Jadi ketika job description-nya kira-kira udah match dengan CV Mbaknya, nanti bisa jadi kemungkinan besar itu akan ke shortlist oleh recruiter. Nggak hanya di kapal api, mungkin di recruiter juga di luar sana gitu. Baik Kak, terima kasih Kak. Oke. Oke, udah cukup ya? Atau masih ada waktu? Oh oke. Oke, dari Oke, mungkin ini pertanyaan bonus gitu ya. Jadi nanti kalian yang bisa jawab ini mungkin akan dapat shaker ataupun nanti dapat kaos dari kita gitu. Jadi ini cepat-cepatan. Oke, siap ya. Aku minta sebutin 4 produk dari Agelanggeng. Ya, silakan. Dari Agel ya, ada Relaxa. Ya, Relaxa. Gingerbone. Bonti. Masih salah, bukan Bonti. Apa? Terus. Bonti Green. Oke, tetap sebenarnya Bonti Green, cuman nggak apa-apa ya. Bonti Green, terus satu lagi berarti. Bonti Green, Agel. Oh, Lofi ya. Apa? Lofi. Lofi, betul. Oke. Masnya mau shaker atau mau kaos? Shaker, oke nanti datang ke booth ya, buat ambil ya. Oke, sip. Satu lagi, ada yang mau? Oh iya, pertanyaan belum. Pertanyaan belum. Oke. Sebutin 5 produknya Santos Jaya Abadi. 5 ya, 5.
Kepala Api, ABC, Good Day, Excelso, Fresco. Kapal api, ABC, ABC, Good Day, Good Day, Excelso, Excelso, Fresco. Fresco. Oke. Apa kaos, shaker? Kaos atau shaker? Shaker. Shaker. Oke. Oke, pertanyaan bonus ini dapat satu kaos. Dapat satu kaos. Tahun berapa kapal api global berdiri? Oke. Yang belakang, yang kemeja krim. Eh, 1927. Oh, salah. Salah. Ayo, yang belakang. 2005. Salah. Ya, yang hitam depan. 1978. Salah. Yang belakang. Yang paling belakang. Ya, 1979. salah. Yang depan. Yang ini. 2008. Ya, betul 2008. Oke. Nanti dapat kaos, nanti datang ke booth aja ya. Oke, sekian presentasi dari Kapal Api Group. Bagi yang masih penasaran nanti boleh langsung datang ke booth kita. Oke, thank you. Selamat siang semua. Oke, makasih buat teman-teman semua. Setelah ini bakal ada pemaparan presentasi dari Bank Mandiri. Jadi buat teman-teman yang masih mau nonton presentasi dari Bank Mandiri bisa stay di sini dengan registrasi ulang dengan form yang tadi sebelumnya diisi. Yang dapat hadiah tadi shaker atau kaos visit booth-nya ya. Di booth Kapal Api. Thank you. Aku ingatkan lagi ya, setelah ini bakal ada presentasi terakhir dari Bank Mandiri. Jadi buat teman-teman yang masih mau ikut presentasi dari Bank Mandiri bisa stay aja di sini dengan mengisi formulir yang sama seperti sebelumnya. Makasih.